Halo saudara sekalian, selamat datang di Bahrul Muhammad Channel. Dengan saya, siapa lagi kalau bukan Bahrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah brand makanan yang sangat terkenal sekali di seluruh dunia. Mungkin kalian juga tahu karena sudah melihat thumbnailnya, apalagi kalau bukan KFC, Kentucky Fried Chicken. Ternyata di balik namanya yang sangat fenomenal, kesuksesannya, ternyata KFC ini menyimpan suatu kisah inspiratif dari pendirinya. Siapa lagi kalau bukan Harlan David Sanders, atau lebih mudah mungkin kita menyebutnya dengan Kolonel Sanders. Mulai dari perjuangan masa kecilnya, dia mencoba berbagai pekerjaan sampai dia membuka suatu bisnis restoran ayam goreng, jatuh bangkrut, kemudian dia bangkit, pantang menyerah, dan dia memetik buah dari hasil kerja kerasnya di usianya yang sudah senja. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai. Sanders atau Harlan Sanders ini lahir di Indiana, Amerika Serikat pada tahun 1890. Ayahnya bernama Wilbur David Sanders dan ibunya bernama Margaret Ann Sanders. Di usianya yang ke-6 tahun, ayahnya meninggal dunia, sehingga ibunya harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Ketika ibunya bekerja, Sanders ini menjaga adik-adiknya. Dia juga belajar memasak, sehingga ketika usianya di bawah 10 tahun, Sanders ini memiliki kemampuan memasak yang sudah luar biasa. Dia juga sempat bekerja di sawah pada waktu itu dengan gaji 1 bulan $2. Dia juga sempat bekerja sebagai seorang kuli, pernah juga menjadi seorang tukang parkir. Di usianya yang ke-16 tahun, tepatnya pada tahun 1906, dia memalsukan identitasnya agar dia dapat bergabung di militer angkatan darat. Pada akhirnya, Sanders ini ketahuan dan dia dipecat secara terhormat. Dia juga belajar hukum di suatu korespondensi, sampai dia mendapatkan ijazah di bidang hukum, sempat juga dia menangani beberapa kasus. Tapi pada akhirnya dia meninggalkan profesi ini karena dianggap penghasilannya tidak seberapa pada waktu itu. Kemudian dari Indiana, dia pindah ke wilayah Kentucky. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu, Kentucky itu adalah sebuah wilayah di Amerika Serikat atau negara bagian di Amerika Serikat yang dia jadikan nama bisnis ayam gorengnya. Jadi Kentucky Fried Chicken, ayam goreng Kentucky. Di sana dia membuka sebuah usaha pom bensin, tetapi pada akhirnya usaha ini juga tidak berjalan dengan baik karena pada waktu itu di Amerika ada suatu krisis ekonomi yang dinamakan dengan The Great Depression. Tetapi setelah krisis ekonomi ini berakhir, dia memutuskan untuk membuka sebuah restoran. Berawal dari seorang pedagang asongan yang berkata kepada dia bahwa di wilayah ini, wilayah Kentucky ini tidak ada sebuah rumah makan yang bagus. Dari situ dia berinisiatif untuk membuka sebuah rumah makan yang menurut dia bagus pada waktu itu. Dengan keahlian memasaknya yang luar biasa, dia menyediakan beberapa menu, diantaranya adalah ayam goreng, steak, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, restoran ini cukup dikenal di wilayah tersebut. Dan Sanders pun juga ikut dikenal oleh banyak orang pada waktu itu, sehingga orang-orang menjulukinya dengan sebutan Kolonel Sanders. Jadi gelar kolonel yang ia miliki itu bukan didapatkan pada saat dia menjadi militer, tetapi ia dapatkan karena keberhasilannya dalam membuka suatu bisnis restoran atau keberhasilannya dalam bisnis ayam goreng. Di satu sisi, Sanders ini juga sangat menyukai ayam goreng, tetapi dia tidak memasak ayam goreng ini dengan cara yang klasik. Pada tahun 1939, ia menemukan sebuah cara memasak ayam yang lebih efisien, yang lebih cepat, dan yang lebih lezat, yaitu dengan menggunakan press cooker, di mana ayam tersebut dikukus di atas uap. Dia terus mengembangkan ayam gorengnya hingga menemukan sebuah resep spesial dengan bumbu-bumbu dan rempah-rempah yang pada saat itu dikenal dengan 11 bumbu rahasia KFC. Hingga pada tahun 1953, rumah makannya ini ditawar seharga $1.440.000. Meskipun tawaran ini sangat menggiurkan, tetapi dia tetap tidak menjualnya. Setelah beberapa tahun kemudian, wilayah Kentucky ini mengalami perubahan tata letak bangunan, sehingga restoran Sanders ini sudah tidak dianggap lagi strategis pada waktu itu, sehingga dia menjualnya di pelelangan dengan harga $77.000. Meskipun harga tersebut sebenarnya tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya.
Setelah ia menjual rumah makannya, dia memutuskan untuk pensiun pada waktu itu, dan ia menjual resepnya ini ke banyak rumah makan di Utah, Amerika Serikat. Meskipun keadaan Sanders pada waktu itu sudah cukup tua, tetapi dia tidak pantang menyerah. Dari sekian banyak rumah makan, dia hanya berhasil menjual resepnya ke 5 rumah makan saja. Dan dia ditolak sebanyak 1000 kali. Dia juga sering tidur di mobil untuk menghemat biaya penginapan hotelnya. Akhirnya berkat kerja kerasnya, resep ayam gorengnya ini disukai oleh orang-orang Amerika. Sehingga pada waktu dia berumur 70 tahun, rumah makan yang di bawah KFC itu mencapai 200 tempat di Amerika Serikat dan juga di Kanada. Dia sudah tidak lagi berkeliling, dia lebih banyak di rumah dan didatangi orang-orang untuk berkonsultasi. Pada tahun 1963, jumlah rumah makan yang di bawah KFC-nya ini mencapai 600 tempat, sehingga dia sudah tidak lagi mampu untuk mengelola rumah makan yang sebanyak itu. Sehingga ia menjual bisnis waralabanya ini pada John Brown Jr. yang adalah seorang miliuner harga $1 juta, dan dia tetap mendapatkan gaji $40.000 setiap bulannya, kemudian mengalami peningkatan sebanyak $75 setiap bulannya. Pada tahun 1980, tepat di usianya yang ke-90 tahun, dia menghembuskan nafas terakhirnya dan dia dimakamkan di Louisville. Pada tahun 1995, jumlah rumah makan KFC ini mencapai 9.000 tempat, serta ratusan ribu karyawan. Dan di Indonesia sendiri, KFC ini mulai ada sejak 1979. Restoran waralaba ini dikelola oleh PT Fast Food Indonesia sebagai pemegang hak waralaba KFC di Indonesia. Perusahaan ini dimiliki oleh keluarga Galail sebagai pemilik KFC di Indonesia. Dari kisah di atas kita tahu bahwa Kolonel Sanders ini membangun bisnis waralaba KFC-nya ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi melalui perjuangan, kerja keras, dan pantang menyerah tentunya. Dimana pada saat kecil dia sudah ditinggal mati oleh ayahnya, dia menggantikan ibunya untuk menjaga adik-adiknya. Dia juga sudah belajar memasak di usia 6 tahun. Tentu saja dia memiliki kemampuan memasak yang luar biasa. Dia juga mengalami jatuh bangkrut, kegagalan, tetapi dia tidak pantang menyerah meskipun ditolak sebanyak 1000 kali. Pada akhirnya dia mendapatkan buah dari hasil kerja kerasnya. Bisnis waralabanya KFC ini disukai banyak orang di seluruh dunia. Tentu saja pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Sanders atau Harlan David Sanders ini adalah never give up, yaitu pantang menyerah. Tidak peduli seberapa gagalnya dia terus berusaha, pantang menyerah, dan terus mengembangkan bisnis KFC-nya ini hingga dapat kita nikmati hingga saat ini. Mungkin itu saja episode kali ini. Sampai jumpa.